Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Tahira Husnu, NIM 10564110979 dari kelas IP 6C. Di sini saya akan APBD merupakan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Pendapatan daerah ini berasal dari penempatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang kedua, apabila DPRD setuju, maka RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah, dan sebaliknya apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Yang ketiga, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksananya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota atau bupati. Penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang secara khusus. Pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 perubahan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening bendaharawan umum negara BUN di Bank Sentral Bank Indonesia. Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Secara harfiah, APBN disusun dengan mengandung 2 komponen utama, yaitu yang pertama penerimaan. Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi dalam dan luar negeri. Pembiayaan dari dalam negeri meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak atau PNBP. Termasuk ke dalam penerimaan pajak adalah pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak bumi dan bangunan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, cukai dan pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Yang kedua, pengeluaran secara umum. Pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang berlakukan sebagai target penerimaan pemerintahan, diharapkan dapat dilampauinya anggaran. Pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Pengeluaran pemerintahan sendiri terbagi menjadi belanja pemerintahan pusat dan anggaran belanja untuk daerah. Yang ketiga, defisit dan surplus. Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya, jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Yang keempat, keseimbangan dalam tampilan APBN dikenal 2 istilah defisit anggaran, yaitu keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja, tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga. Sekian penyampaian saya mengenai bagian siklus APBN dan APBD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sudah tidur, kita gantian.